Pada episode sebelumnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia melirik manik hitam itu sebelum membalikkan tangannya. Dia baru saja hendak menyimpannya di cincin penyimpanannya ketika api merah muda keluar dari tangannya. Yi kecil muncul. Tangannya yang lembek melingkari manik itu saat hasrat memenuhi wajah kecilnya. Hah! Xiao Yan terkejut saat melihat Yi kecil muncul. Yiwa, berikan padaku. Yi kecil memeluk manik itu saat keinginan memenuhi wajahnya. Sepertinya air liur akan keluar dari mulutnya. Dia sangat mendambakan hal ini sejak awal. Namun, Xiao Yan telah mempelajarinya, dan dia belum bisa berbuat apa-apa. Dia segera muncul saat melihat Xiao Yan akhirnya berencana untuk menyerah. Xiao Yan kaget setelah melihat Yi kecil muncul. Kecerdasan Yi kecil semakin berkembang. Dia bahkan bisa menggunakan suaranya yang lembut untuk mengucapkan beberapa kata, tapi ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengarnya secara aktif meminta sesuatu. Tidak ada gunanya menyimpan benda ini, Xiao Yan mengerutkan alisnya dan menjawab. Meskipun manik ini mengandung kekuatan melahap, namun tidak memisahkan antara musuh dan sekutu. Lebih penting lagi, benda ini melahap kekuatan hidup seseorang. Siapapun yang memasukkan benda ini ke dalam tubuh seseorang kemungkinan besar akan menua dan menjadi lemah. Yi kecil menggelengkan kepala kecilnya. Api merah muda melonjak dari tubuhnya dan melilit manik hitam itu. Setelah itu, ia dengan paksa menggabungkan manik ini dengan tubuhnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah melihat tindakan cemas Yi kecil, tapi dia tidak menghentikannya. Meskipun Yi kecil hanyalah roh api, dia memiliki indera yang sangat tajam ketika menghadapi bahaya. Dia tidak akan bertindak seperti ini jika manik hitam itu benar-benar berbahaya. Manik itu dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Yi kecil saat Xiao Yan memperhatikannya. Saat manik itu hendak menghilang, untaian api hitam yang sangat samar tiba-tiba keluar dari tubuh Yi kecil. Setelah itu, ia dengan cepat menuju ke kepalanya. Xiao Yan dan Little Yi berbagi hubungan mental. Dengan demikian, Xiao Yan secara alami dapat mendeteksi perubahan yang tidak terduga. Ekspresinya dengan cepat berubah. Engah! Yi kecil tidak panik karena perubahan mendadak ini. Garis-garis yang terbuat dari api merah muda dengan cepat terbentuk. Garis-garis ini berubah menjadi jaring api yang menahan api hitam. Setelah itu, jaring yang terbuat dari api dengan cepat menyusut, dengan paksa menghancurkan gumpalan api hitam menjadi titik cahaya hitam besar. Akhirnya, nyala api menyapu dan menyatukan titik cahaya hitam ke dalam tubuh Yi kecil. Ci! Segel api teratai bunga merah muda di dahi kecil secara bertahap memperlihatkan garis hitam tambahan setelah titik cahaya hitam ini menyatu dengan tubuh Yi kecil. Sekilas, tampak agak misterius. Yiwa! Setelah benar-benar menelan titik cahaya hitam, Yi kecil tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan meraih ruang kosong di depannya. Riak yang tak terlihat dengan cepat terbentuk. Energi di sekitar danau ini dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dalam waktu singkat, energinya telah berubah menjadi kristal berbintik 5 warna. Kristal ini ditelan oleh Yi kecil. Xiao Yan tertegun saat menyaksikan adegan ini. Setelah kristal energi tidak murni memasuki tubuh Yi kecil, kristal itu dengan cepat dipisahkan menjadi gelombang energi asli yang muncul di dalam tubuh Xiao Yan tanpa alasan. Ini. Wajah Xiao Yan tercengang. Butuh waktu lama sebelum sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia mulai memurnikan energi murni itu dan mengubahnya menjadi douki yang kemudian dia gabungkan ke dalam tubuhnya. Energi ini adalah sesuatu yang akhirnya diumpankan kembali oleh makhluk kecil ini kepadaku. Mata Xiao Yan membara panas saat dia menatapi kecil di depannya. Energi yang diberikan kepadanya berasal dari kristal tidak murni yang baru saja ditelan oleh anak kecil ini. Kristal energi ini, yang belum mampu diserap oleh Xiao Yan, telah berubah menjadi energi murni setelah melewati tubuh Yi kecil. Sebagian dari energi ini kemudian diumpankan kembali kepadanya. Yiwa, Yi kecil dengan bangga mengayunkan kepala kecilnya. Setelah menyerap kristal energi, api merah muda di tubuhnya tampak menjadi sedikit lebih terang. Terlebih lagi, Xiao Yan samar-samar bisa mendeteksi bahwa Yi kecil saat ini tampak sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Hal kecil ini, benar-benar bisa dilatih? Kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah pemikiran ini terbentuk di dalam hatinya.
Kekuatan melahap itu memungkinkan Yi kecil menyerap energi dari lingkungan sekitar untuk memperkuat dirinya seperti manusia. Jika ini benar-benar terjadi, Yi kecil akan tumbuh semakin kuat di masa depan. Xiao Yan, yang terhubung secara mental dengan Yi kecil, akan mampu meningkatkan kekuatannya sendiri juga. Dengan cara ini, sepertinya Xiao Yan telah mendapatkan pekerja gratis tambahan. Apalagi pekerjanya tidak tahu bagaimana cara mengeluh atau merasa lelah. Sepertinya saya secara tidak sengaja mendapatkan hasil yang bagus. Xiao Yan membelai dagunya. Dia sama sekali tidak punya ide tentang cara memurnikan api benih dari nihility. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba memperbaikinya secara acak. Namun, beruntunglah Yi kecil memiliki konstitusi yang aneh. Menjadi api surgawi, ia mampu menerima kemampuan unik yang awalnya dimiliki oleh Nihility Devouring Flame. Haha, sepertinya kamu berhasil menciptakan sesuatu yang aneh selama pelatihan ini. Tawa tua yang familiar tiba-tiba muncul saat Xiao Yan bersukacita atas hasil pelatihannya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat Yao Lao mendarat dari langit. Kedua kakinya berjalan melintasi permukaan danau. Xiao Yan menyeringai dan bertanya, apakah ada masalah dalam aliansi? Apakah ada aktivitas dari aula jiwa? Ya, semuanya baik-baik saja. Sedangkan untuk aula jiwa, beberapa aula cabang yang kami temukan telah dipindahkan berdasarkan informasi yang kami terima baru-baru ini. Mungkin mereka takut kita akan menyerang lagi dan menghancurkan aula cabang itu. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Bergeser? Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar berita ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa tindakan aula jiwa baru-baru ini agak tidak biasa. Mengingat karakter mereka, mereka tidak dapat menahan rasa malu karena menderita kekalahan di tangan aliansi Istana Langit. Apakah kamu merasa ada yang tidak beres? Yao Lao juga tersenyum setelah melihat ekspresi wajah Xiao Yan. Dia dengan cepat menghela nafas, saya telah menyebutkan bahwa aula jiwa sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengumpulkan jiwa selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak tahu apa rencana mereka, kemungkinan besar bukan kabar baik bagi kami jika aula jiwa diizinkan untuk menyelesaikannya. Xiao Yan mengangguk. Kekalahan aula jiwa telah menyebabkannya kehilangan banyak muka. Selain itu, klan Hun tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Hal ini menyulitkan seseorang untuk mengetahui dengan jelas apa yang direncanakan klan misterius ini. Saya akan mengirimkan beberapa mata-mata untuk menyelidiki masalah ini secara khusus. Mudah-mudahan, kami dapat memperoleh beberapa informasi. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hatinya terasa tertekan. Meski kekuatannya telah mencapai bintang kelima kelas Dou Sheng, ia masih belum mampu menyelamatkan ayahnya dari klan Hun. Dia tidak pernah berpikir untuk menerobos masuk ke dalam klan Hun secara paksa sejak awal. Bukan karena dia takut, melainkan karena klan Xiao saat ini tidak mampu membiarkan dia mengalami kecelakaan. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahnya dan menghidupkan kembali klan Xiao. Oleh karena itu, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu kecuali dia benar-benar yakin. Dou Sheng bintang 5, masih belum cukup, mata Xiao Yan berkedip. Dia tidak perlu lagi takut pada aula jiwa dengan kekuatannya, tapi aula jiwa hanyalah faksi eksternal untuk klan Hun. Musuh sejatinya adalah makhluk paling misterius dan terhebat di benua Douki, klan Hun. Dou Sheng bintang 5 dianggap ahli puncak di tempat lain. Namun, jika seseorang ingin melawan klan Hun itu masih belum cukup. Saat itu, Xiao Xuan memiliki kekuatan bintang 9 Dou Sheng, tapi dia tetap saja mati di tangan klan Hun. Dou Sheng bintang 5 saja tidak akan mampu menimbulkan gelombang. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit teduh setelah memikirkan hal itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada lagi jalan pintas yang tersisa untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia sudah mendapatkan api teratai iblis yang memurnikan. Nihility Devouring Flame peringkat kedua telah mendarat di tangan klan Hun. Adapun yang pertama di peringkat api surgawi. Xiao Yan tertawa getir. Benda itu bahkan tidak dapat dijelaskan secara memadai dengan kata, objek ilahi. Seseorang akan melamun jika berpikir untuk mendapatkannya. Saya khawatir saya bisa melupakan lebih banyak api surgawi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Cahaya spiritual tiba-tiba muncul di hatinya. Dia membalik tangannya dan sepotong batu giok dengan aura kuno muncul di tangannya. Batu giok kuno itu ditutupi dengan garis-garis misterius.
Di tengah batu giok kuno ada titik cahaya kecil yang terlihat sebagian. Itu adalah jejak spiritual ayahnya. Giok ini secara alami adalah giok dewa kuno Toushi yang ingin diperoleh klan Gu dan Hun. Yao Lao di sampingnya juga sedikit terkejut setelah melihat Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan giok dewa kuno Toushi. Dia hanya menatap Xiao Yan dengan heran. Xiao Yan menggosok batu giok kuno itu. Jarinya perlahan mengusap titik terang itu. Perasaan minta maaf muncul dalam hatinya. Meski berjenis kelamin laki-laki, ia hanya mampu menyaksikan ayahnya menderita di tangan klan Hun. Ini adalah tindakan tidak berbakti. Ayah, Yan Er tidak pernah melupakanmu. Begitu aku memiliki kekuatan untuk pergi ke klan Hun, aku pasti akan menyelamatkanmu secepat mungkin. Gigi Xiao Yan menggigit bibir bawahnya erat-erat. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Giok Dewa Kuno Toushi berhubungan dengan rumah Dewa Kuno Toushi. Namun batu giok ini telah dipisahkan menjadi 8 bagian. Jelas mustahil bagi saya untuk mengumpulkan semuanya. Mata Xiao Yan berbinar. Sebuah gambaran tiba-tiba terlintas di benaknya. Itu adalah dunia magma. Xiao Yan pernah bertemu Tian Huo Zunse di tempat itu. Dunia magma bawah tanah Akademi Jianan. Xiao Yan merasakan aktivitas tidak biasa yang datang dari giok Dewa Kuno Toushi di tempat itu. Sekarang dia memikirkannya, itu memang sebuah misteri. Jauh di dalam dunia magma terdapat makhluk magma aneh yang sepertinya menjaga sesuatu. Dunia magma di bawah Akademi Dalam, mungkin aku harus meluangkan waktu untuk pergi ke sana dan menyelidikinya. Yao Lao menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia dengan lembut terbatuk dan menyerahkan gulungan kulit binatang. Dia berkata, ini adalah pesan dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Ini untuk kamu. Lihatlah. Yao Ming. Xiao Yan terkejut mendengar informasi ini. Dia menerima gulungan itu sambil merasa sedikit tidak yakin. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Sederet kata merah segera muncul di hadapannya. Iblis Phoenix telah menyerang. Ada aktivitas tidak biasa yang datang dari 9 musim semi tenang. Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Ekspresinya suram. Aura menakutkannya bahkan menyebabkan air terjun di belakangnya berhenti mengalir. Cailin. Apa yang telah terjadi? Yao Lao di sampingnya terkejut setelah melihat reaksi Xiao Yan. Dia buru-buru mengajukan pertanyaan. Mata Xiao Yan berkedip. Dia menyerahkan gulungan itu di tangannya kepada Yao Lao. Yao Lao menerimanya dan mengerutkan kening. Dia menyadari hubungan antara Xiao Yan dan suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Selain itu, hal yang paling penting adalah Cailin masih melakukan retret di 9 mata air tenang di dalam suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Gulungan itu mengatakan bahwa ada aktivitas yang tidak biasa di musim semi. Kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan Cailin. Tidak heran Xiao Yan akan bereaksi dengan intensitas seperti itu. Sihir. Suku Iblis Phoenix, apa yang orang-orang ini rencanakan? Yao Lao mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Xiao Yan perlahan menarik aura kuat yang muncul darinya. Dia telah menaruh dendam besar dengan suku Iblis Phoenix. Terakhir kali, dia dengan paksa menangkap kepala suku junior suku Iblis Phoenix dan 2 elit Do Usheng dan menggunakan mereka sebagai sandera untuk membantu suku naga kuno. Para sandera ini telah menyebabkan suku Iblis Phoenix takut bertindak sembarangan. Meskipun ini telah menyelesaikan ancaman yang dihadapi oleh naga kuno, dia juga telah sepenuhnya menyinggung suku Iblis Phoenix. Namun, Xiao Yan tidak takut menyinggung perasaan mereka. Terlebih lagi, kekuatannya telah melonjak pesat. Dia bahkan tidak perlu lagi merasa takut. Namun, dia tidak tahu mengapa suku Iblis Phoenix akan menemukan masalah dengan suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang saat ini. Bagaimana Anda memandang masalah ini? Yao Lao melirik Xiao Yan. Meskipun suku Iblis Phoenix sangat kuat, aliansi Istana Langit tidak takut pada mereka dengan kekuatan mereka saat ini. Tidak perlu menyeret aliansi ke dalam masalah ini. Suku Iblis Phoenix bukanlah faksi biasa. Aliansi ini baru saja menstabilkan dirinya sendiri. Beberapa masalah yang tidak perlu akan muncul tanpa disengaja jika aliansi terlibat dalam perang dengan suku Iblis Phoenix. Terlebih lagi, aula jiwa diam-diam memandang dengan niat buruk. Xiao Yan menyuarakan pikirannya.
Aku akan membawa Xiao Yi dan King Lin bersamaku ke wilayah binatang. Hanya kalian bertiga. Yao Lao sedikit mengernyitkan alisnya. Suku Iblis Phoenix bukanlah faksi biasa. Selain itu, wilayah binatang adalah tempat utama mereka. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah melonjak, masih tidak pantas baginya untuk menjelajah sendirian. Tenang, Xiao Yan tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, hanya ada sedikit tempat di benua ini yang tidak bisa dia datangi. Mengapa kamu tidak membawa serta Xiao Chen yang lebih tua? Yao Lao ragu-ragu sejenak dan menyarankan dengan nada khawatir. Aliansi saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan nenek moyang Pil Tower adalah orang yang bebas dan mudah yang sulit ditemukan. Pasti ada seorang ahli dengan bobot tertentu yang hadir di markas besar aliansi. Jika aku pergi, kita hanya bisa mengandalkan leluhur Xiao Chen. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melirik ke arah Yao Lao yang khawatir dan tanpa sadar tertawa, "Guru, tidak perlu khawatir. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku bertemu Dou Sheng bintang 6 dan tidak bisa mengalahkannya, seharusnya tidak sulit bagiku untuk melarikan diri. Terlebih lagi, kepala suku dari suku Iblis Phoenix belum mencapai level ini." Yao Lao tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar desakan Xiao Yan. Dia hanya bertanya, "Kapan kamu berencana pergi?" "Masalah ini tidak bisa ditunda. Aku akan pergi sekarang. Cailin sudah terlalu lama mundur. Saya sudah mulai khawatir. Kali ini, aku bisa pergi ke sana untuk melihatnya." Xiao Yan menyeringai sambil menjawab. Yao Lao menghela nafas setelah mendengar ini. "Hati-hati." Xiao Yan mengangguk. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi cahaya terang yang keluar dari pegunungan yang dalam. Setelah itu, dia dengan cepat menemukan Xiao Yi dan King Lin. Selanjutnya, mereka bertiga merobek ruang dan bergegas menuju wilayah binatang dengan kecepatan penuh. Ukuran wilayah binatang yang sangat besar tidak kalah dengan dataran tengah. Terlebih lagi, tempat ini berisi banyak sekali peristiwa menarik seperti dataran tengah. Eksistensi yang paling mempesona di wilayah binatang tidak diragukan lagi adalah 3 suku besar yang berdiri di puncak. Ketiga suku ini adalah suku Naga Kuno, suku Phoenix Iblis Surga, dan suku Piton Tanah Dalam yang tenang. Di antara 3 suku besar ini, suku Naga Kuno sudah lama tidak menampakkan diri. Suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang mungkin berjumlah besar, namun mereka lebih lemah dibandingkan suku Iblis Phoenix dalam hal kualitas ahlinya. Oleh karena itu, selama tahun-tahun di mana tidak ada berita tentang suku Naga Kuno, posisi suku Phoenix Iblis Langit di wilayah binatang buas tidak berbeda dengan posisi Aula Jiwa di dataran tengah di masa lalu. Wilayah binatang sangat ramai selama periode waktu ini. Karakter utama dari keaktifan ini adalah suku Iblis Phoenix dan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang dari 3 suku besar. Di masa lalu, tidak ada yang menyangka suku Iblis Phoenix akan melancarkan kampanye besar-besaran melawan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Mereka mengarahkan banyak ahli di dalam suku tersebut dan menyerang markas suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Apalagi mereka sudah mengepung markas hingga tidak ada yang bisa lewat. Suasana terhunus pedang menyebabkan wilayah binatang merasa sedikit cemas. Semua orang paham bahwa jika kedua suku besar itu memulai perang, itu bukanlah pertarungan kecil-kecilan seperti perang antar suku lainnya. Oleh karena itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya terus mengamati situasi setelah suku Iblis Phoenix mengepung suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Jurang bawah tanah yang dalam, jaringan ular bawah tanah. Markas besar suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang diselimuti atmosfer yang menekan. Mata ahli suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang yang tak terhitung jumlahnya mengandung kilatan dingin saat mereka melihat ke langit di luar jaringan bawah tanah. Tempat itu dipenuhi sosok manusia. Banyak sayap besar menutupi langit seperti awan gelap. Kepala suku Iblis Phoenix benar-benar berlebihan. Mereka sebenarnya telah masuk ke wilayah kami. Jika suku kami tidak merespon, kami pasti akan menjadi bahan lelucon. Saat itu, suku mana yang berani mengandalkan kita? Lebih dari selusin sosok berdiri di gunung megah di tengah jaringan ular bawah tanah. Seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin berbicara dengan suara yang dalam kepada punggung yang kuat. Beberapa suara setuju setelah kata-kata lelaki tua ini dibunyikan. Mereka sangat marah karena suku Iblis Phoenix begitu sombong. Eldermo, masalah ini tidak sesederhana itu. Kepala suku Iblis Phoenix secara pribadi telah memimpin pasukan selama ini.
Orang tua itu memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut. Siapa di antara suku Piton 9 tenang dalam yang bisa menandinginya? Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan wajah agak kuno mengerutkan kening saat dia berbicara. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kita hanya perlu menyaksikan suku Iblis Phoenix menginjak kepala suku Piton 9 tanah dalam yang tenang di depan begitu banyak orang? Tetua tadi mendengus dingin. Kita tidak bisa berkata seperti ini. Tujuan dari suku Iblis Phoenix hanyalah pelatihan wanita di 9 musim semi tenang. Jika kita menyerahkannya, pria kuno itu tersenyum. Sebelum dia selesai mengucapkan lebih banyak kata, sosok kuat di depan itu mendengus dingin. Mendengus pelan itu segera menyebabkan lelaki kuno itu buru-buru menutup mulutnya dengan ekspresi agak pucat. Suku Piton 9 tenang dalam tanahku tidak akan menyerahkannya. Begitu kita melakukannya, orang lain akan berpikir bahwa suku Piton 9 tenang dalam tanah milikku takut pada suku Iblis Phoenix. Menjadi salah satu dari 3 suku besar, saya tidak boleh kehilangan muka. Jangan bahas masalah ini lagi. Sosok kuat itu berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan sikap yang perkasa bahkan tanpa rasa marah. Wajah ini milik kepala suku Piton 9 tenang dalam, Yao Ming. Penatua itu, yang mencari kedamaian, hanya bisa menahan kata-kata di mulutnya setelah mendengar kata-kata tegas Yao Ming. Dia bergumam, namun, hari ini adalah tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh suku Piton Phoenix. Jika kita tidak menyerahkannya, hati semua orang tenggelam meski beberapa kata terakhir itu tidak terucap. Kepala suku dari suku Iblis Phoenix, Huang Tian, memiliki kekuatan menakutkan dari Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut. Bahkan Yao Ming tidak mampu menghalanginya. Elder Mo, apakah kamu sudah mengirim pesannya? Yao Ming merenung sejenak sebelum bertanya dengan suara yang dalam. Itu sudah terkirim. Penatua Mo mengangguk setelah mendengar pertanyaan ini. Dia segera ragu-ragu, tapi, akankah Tuan Xiao Yan benar-benar bergegas tepat waktu? Masalah aliansi Istana Langit yang mengalahkan Aula Jiwa telah menyebar ke seluruh dataran tengah. Ada banyak orang di wilayah binatang ini yang juga telah mendengar berita tersebut. Tentu saja, masalah Xiao Yan mengalahkan kepala Aula Jiwa telah menyertai informasi ini. Oleh karena itu, banyak sesepuh yang sangat menantikan penyelamat ini. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa Xiao Yan akan mampu memaksa Huang Tian dari suku Iblis Phoenix kembali, setidaknya suku Iblis Phoenix tidak akan berani sombong jika dia hadir. Sekarang, kita diam-diam menunggu kabar baik, dia akan datang. Yao Ming tersenyum. Dia melihat ke langit yang jauh dan berbicara dengan sangat yakin. Yao Ming, 3 hari sudah habis. Sudahkah Anda memutuskan apakah Anda akan menyerahkan orang itu atau memulai perang? Namun, Yao Ming baru saja mengangkat kepalanya ketika suara tenang yang mengandung tekanan kuat bergema di telinga setiap anggota suku Piton 9 tenang dalam tanah seperti guntur. Ekspresi para sesepuh di gunung menjadi sangat jelek setelah mendengar suara ini. Mata Yao Ming muram. Tubuhnya bergerak dan dia melesat tinggi ke langit. Matanya beralih dari pegunungan. Iblis Phoenix yang besar sedang mengepakkan sepasang sayap sepanjang 1000 kaki di langit. Sosok berjubah ungu keemasan berdiri dengan tangan di belakangnya di atas kepala Iblis Phoenix. Sepasang mata emas yang berisi martabat luar biasa melintas. Kepala suku Huang Tian, orang yang berlatih di dalam 9 musim semi tenang adalah wanita Xiao Yan. Xiao Yan tidak akan membiarkan semuanya terjadi begitu saja jika kamu berani menyentuhnya. Yao Ming menjawab dengan suara yang dalam. Haha, alangkah baiknya, tidak akan membiarkan apapun terjadi. Mata pria berjubah ungu emas itu menunjukkan ekspresi mengejek yang samar setelah mendengar ini. Xiao Yan menculik anak saya dan mengancam suku saya. Dia bahkan memiliki sayap suku Iblis Phoenixku. Orang ini sudah menjadi musuh suku Iblis Phoenix saya. Apa menurutmu raja ini peduli untuk membiarkan segala sesuatunya terjadi? Yao Ming mengerutkan kening. Tampaknya hantu tua ini bertekad untuk menangkap Cai Lin hari ini. Saya akan memberi Anda 1 menit lagi untuk mempertimbangkannya. Berikan tanggapan terakhirmu pada raja ini. Huang Tian memandang Yao Ming dengan acuh tak acuh sambil perlahan memberinya tawaran. Kata-katanya baru saja terdengar saat dia perlahan menutup matanya. Setelah melakukan hal tersebut, suasana negeri ini tiba-tiba menjadi intens. 1 menit berlalu dengan cepat di tengah suasana tegang ini. Namun, ekspresi Yao Ming tetap suram. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerahkan orang itu.
Mata tertutup Huang Tian sekali lagi terbuka setelah detik terakhir ini berlalu. Rasa dingin sedingin es melonjak di mata emasnya. Karena Xiao Yan mempunyai keberanian untuk mengancam raja ini dengan putraku, raja ini akan melakukan hal yang sama padanya. Saya akan menangkap wanitanya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Ekspresi Yao Ming perlahan menjadi suram setelah mendengar tangisan sedingin es Huang Tian. Sepertinya masalah hari ini tidak akan berakhir damai. Suara Huang Tian terdengar dari suatu tempat di atas jaringan bawah tanah. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi, ruang di sekitarnya berfluktuasi. Tubuhnya bergegas menuju 9 mata air tenang jauh di dalam markas suku Piton 9 tenang dalam. Banyak tetua dari suku Piton 9 tenang dalam yang sangat marah setelah melihat Huang Tian dengan paksa menerobos masuk. Tindakan ini tidak berbeda dengan memberikan tamparan pada suku Piton tanah dalam di depan banyak orang. Huang Tian, kamu tidak boleh berlebihan. Ini adalah wilayah suku Piton 9 tenang dalamku. Sebagai kepala klan, Yao Ming harus melangkah maju saat ini. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan Huang Tian dengan ekspresi muram. Dia berteriak dengan marah. Yao Ming, kamu dan Xiao Yan diam-diam bergandengan tangan dan melancarkan serangan diam-diam terhadap ahli sukuku. Raja ini telah mengingat hal ini. Jika kamu berani menghentikanku hari ini, jangan salahkan aku karena mengabaikan hubungan masa lalu dengan sukumu. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh. Mata emasnya dengan dingin mengamati Yao Ming. Setelah itu, tubuhnya melintas melewati Yao Ming. Saya sudah lama mendengar bahwa ketua Huang Tian sangat kuat. Hari ini, izinkan aku, Yao Ming, merasakan kekuatan ini. Mata Yao Ming menjadi dingin. Saat ini, dia bisa memikirkan perbedaan besar antara Huang Tian dan dia. Teriakan dingin terdengar dan sebuah telapak tangan dengan kekuatan yang menakutkan menghantam Huang Tian dengan keras disertai dengan dentuman sonik yang dalam. Upaya yang sia-sia. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu. Ekspresi Huang Tian menjadi suram setelah melihat serangan Yao Ming. Dia secara acak menjentikan jari panjangnya dan sehelai bulu emas keluar. Itu bertabrakan dengan telapak tangan tajam Yao Ming dengan kecepatan seperti kilat. Ci! Angin palem yang tajam sepertinya runtuh saat bersentuhan saat keduanya bentrok. Bulu cahaya keemasan itu bagaikan senjata magis tajam yang terbuat dari logam yang tidak hanya dengan mudah merobek angin telapak tangan Yao Ming yang tajam, bahkan meninggalkan luka berdarah sepanjang setengah inci di tangannya yang sangat keras. Yao Ming sebenarnya menderita luka saat bersentuhan. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah. Energi emas di sekitar lukanya dengan cepat menyebar seperti racun, menyebabkan daging di tempat itu menjadi mati rasa. Sangat mudah bagi raja ini untuk membunuhmu. Sosok Huang Tian muncul di depan Yao Ming dengan cara seperti hantu. Mata emasnya yang acuh tak acuh menatap ke arah Yao Ming. Dia melambaikan lengan bajunya dan Yao Ming merasakan kekuatan besar berayun ke arahnya. Sebuah ledakan terdengar dan dia dengan paksa menembak jatuh. Akhirnya, dia dengan kejam mendarat di sebuah gunung, yang langsung runtuh. Kepala suku. Para tetua dari suku 9 Piton Tanah Dalam yang tenang mengungkapkan ekspresi yang berbeda ketika Yao Ming terjatuh bahkan setelah tidak melakukan satu pertukaran pun melawan Huang Tian. Kemarahan melonjak ke dalam hati mereka. Huang Tian jelas-jelas mempermalukan suku mereka. Bertarunglah dengan mereka. Beberapa sesepuh dengan amarah yang membara segera menyerbu ke langit dengan wajah geram. Sebelum mereka bisa menyerang, Huang Tian hanya mengayunkan lengan bajunya dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Cahaya keemasan yang menakutkan menyapu dan dengan mudah mengirim sesepuh ini keluar dari langit. Siapa lagi? Raja ini tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun di lain waktu. Huang Tian berdiri di langit sendirian. Cahaya keemasan bersiul di sekujur tubuhnya seperti kincir angin. Hanya dia sendiri yang mampu berdiri di langit. Semua ahli dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang bahkan tidak dapat memasuki area 1000 kaki di sekitarnya. Kekuatan menakutkan dari Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut telah dilepaskan. Banyak tetua suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang memperlihatkan wajah ungu setelah mendengar suara acuh tak acuh di langit. Huang Tian ini benar-benar mempermalukan mereka. Berderak. Yao Ming berjuang untuk keluar dari pecahan batu di dalam gunung. Dia mengabaikan darah yang tergantung di sudut mulutnya saat matanya menatap sosok Huang Tian di langit dengan ekspresi merah darah. Kedua tinjunya terkepal karena marah, mengeluarkan suara pecah.
Bentuk formasi. Suara dingin seperti pisau merembes keluar dari celah di antara gigi Yao Ming. Niat membunuh yang mengerikan meningkat. Dipahami. Semua tetua dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang berseru bersamaan dengan ekspresi gelap dan dingin setelah mendengar kata-kata Yao Ming. Setidaknya 100 sosok naik ke langit. Petunjuk aura misterius samar-samar muncul di antara mereka. Formasi hebat piring ular. Banyak pilar cahaya dengan cepat keluar dari tubuh sesepuh saat banyak dari mereka berteriak bersama. Akhirnya pilar-pilar itu saling bertautan. Dalam waktu singkat, formasi setinggi 10.000 kaki muncul di langit di depan banyak pasang mata. Tekanan menakutkan yang samar-samar terpancar dari formasi menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Formasi hebat pelat ular. Huang Tian mengerutkan kening saat dia berdiri di langit. Dia tentu saja telah mendengar tentang reputasi formasi tersebut. Saat itu, suku 9 Piton Tanah Dalam yang tenang mengandalkan formasi besar ini untuk membunuh banyak ahli yang sangat kuat. Formasinya tidak buruk. Sayangnya, tidak ada orang yang mampu menjadi matanya. Huang Tian berbicara dengan suara lemah. Matanya melirik ke arah Yao Ming, yang telah melemparkan dirinya ke tengah formasi. Mendesis. Ekspresi Yao Ming gelap dan dingin saat dia memilih untuk mengabaikan kata-kata Huang Tian. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Pilar cahaya keluar dari tubuhnya dan bercampur dengan formasi, menyebabkan seluruh formasi bergetar. Pilar cahaya energi yang jumlahnya tak terbatas berkumpul secara terdistorsi. Akhirnya, mereka menjelma menjadi ular sepanjang 10.000 kaki. Ular besar itu memancarkan aura kuno, membuatnya tampak sangat kuat. Bentuk formasi kuno surga Phoenix. Banyak ahli dari suku iblis Phoenix dengan cepat berpisah di langit yang jauh setelah ular besar itu muncul. Teriakan yang menggetarkan bumi muncul di atas tanah setelah raungan yang teratur. Seekor burung Phoenix besar, yang ukurannya mirip dengan ular besar, mengepakkan sayapnya yang berukuran 10.000 kaki. Itu muncul dengan cara yang menutupi sinar matahari setelah seruan ini terdengar. Ia berhadapan dengan ular besar itu. Banyak orang di jaringan bawah tanah ini menghirup udara dingin dalam-dalam setelah melihat pertempuran mengejutkan di langit. Jelas, mereka tidak menyangka kedua belah pihak akan benar-benar melepaskan formasi penjaga sukunya masing-masing. Mata Huang Tian acuh tak acuh saat menyapu ular besar yang berdiri di depan dari langit. Tubuhnya bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melesat menuju 9 musim semi tenang. Mengenakan biaya. Yao Ming langsung meraung saat melihat Huang Tuan bergerak. Ular besar yang dibentuk oleh banyak sesepuh mengayunkan ekornya yang besar. Langit mengeluarkan suara derasnya angin saat tiba-tiba meledak. Huang Tian hanya mengangkat alisnya saat diserang oleh momentum menakutkan ini. Namun, dia tidak ikut campur untuk melawan. Sebaliknya, dia bergegas menuju 9 mata air tenang tanpa mengurangi kecepatannya. Ekor besar itu baru saja hendak menyerang tubuhnya ketika tangisan yang keras dan jelas tiba-tiba muncul di langit di belakangnya. Sebuah sayap besar, yang sepertinya terbuat dari cahaya keemasan, menembus udara dan bertabrakan dengan ular besar itu. Bang! Riak udara yang menakutkan menyebar ke seluruh langit. Sosok Huang Tian melintas dan muncul di atas 9 mata air tenang di depan banyak pasang mata. Bajingan! Yao Ming sangat marah setelah melihat Huang Tian berhasil melewati mereka. Dia baru saja akan mengarahkan ular besar itu untuk berbalik dan menyerang ketika burung Phoenix besar yang dibentuk oleh formasi pihak lain datang menerkam untuk melepaskan serangan tajam. Dia tidak punya pilihan selain memusatkan perhatiannya dan menghadapinya. Sementara Yao Ming dan yang lainnya ditahan oleh para ahli dari suku iblis Phoenix, mata acuh tak acuh Huang Tian tertuju pada 9 mata air tenang di bawahnya. Permukaan mata air telah membentuk lapisan es keras yang sangat tebal. Udara yang sangat gelap dan dingin terus-menerus melonjak darinya. Wanita Xiaoyan ini memang luar biasa. Dia sebenarnya bisa berlatih di tempat seperti itu. Beberapa kejutan melintas di mata Huang Tian. Meski ia bisa masuk dan keluar dari 9 mata air tenang sesuka hatinya, ia tidak berani tetap berada di dalamnya untuk berlatih. Kami akan menangkapnya terlebih dahulu. Mata Huang Tian berkedip. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan dengan kejam mengepalkannya ke arah 9 mata air tenang di bawah. Es tebal yang tak tertandingi di permukaan danau retak 1 inci demi 1.
Akhirnya, ia meledak menjadi kabut es di tengah serangkaian ledakan. Air danau dari 9 mata air tenang sekali lagi muncul setelah esnya pecah. Huang Tian menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa mendeteksi tekanan tidak biasa yang berasal dari dasar mata air. Keluar! Huang Tian tidak ragu-ragu. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia meraih dengan tangannya dan badai yang mengguncang bumi muncul. Banyak pilar air yang dibentuk oleh Huang Tian. Dalam sekejap, puluhan pilar air besar melesat ke langit. Mereka tampil sangat spektakuler. Yao Ming menyaksikan 9 musim semi tenang dijungkir balikan oleh Huang Tian. Dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Namun, dia ditahan hingga tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar Cailin tidak diganggu meskipun dia mengerti bahwa ini hanyalah angan-angan. Jika Huang Tian melanjutkan, cepat atau lambat dia akan menangkap Cailin dari dasar mata air. Saudara Xiaoyan, aku khawatir aku tidak dapat menyelesaikan apa yang aku janjikan padamu. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh saat dia menatap 9 musim semi tenang. Pusaran air yang mencapai dasar mata air telah muncul. Matanya melihat melalui pusaran air. Dia sepertinya bisa melihat sosok pada saat itu. Huang Tian sekali lagi mengulurkan tangannya ketika dia melihat sosok yang terlihat sebagian ini. Kekuatan isap muncul dari telapak tangannya. Namun, dia baru saja hendak menyeret sosok itu dari dasar mata air ketika lengannya tiba-tiba gemetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sesosok tubuh bergegas dari cakrawala dengan kecepatan seperti kilat. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki melayang di udara saat sosok ini bergegas mendekat. Kamu! Suara geram dan aneh tiba-tiba turun dari langit. Gelombang sonik spiritual yang menakutkan ini dengan kejam menyerang Huang Tian, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Sihir. Bang! Tubuh Huang Tian terbang kembali setelah terkena serangan spiritual yang ganas ini. Dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan setelah menghancurkan beberapa gunung di sepanjang jalan. Teriakan sedingin es yang bergema di seluruh daratan menyebabkan ekspresinya berubah menjadi hijau karena marah. Anjing tua Huang Tian, kamu mencari kematian. Teriakan sedingin es ini seperti guntur yang dahsyat saat bergema di langit. Banyak sekali mata terkejut yang melihat ke arah asal teriakan ini. Sosok ilusi raksasa itu menghilang dari langit tempat banyak pasang mata berkumpul. Seorang pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi sedingin es muncul di depan banyak tatapan. Banyak seruan yang dibuat seperti riak. Xiaoyan. Kenapa dia muncul di sini? Dikabarkan bahwa orang yang diinginkan suku Iblis Phoenix untuk diserahkan oleh suku Piton Tanah dalam kali ini adalah wanita Xiaoyan. Dari kelihatannya, ini memang benar. Hei, sepertinya akan ada pertunjukan bagus kali ini. Xiaoyan ini bukanlah orang biasa. Bahkan kepala aula jiwa dikalahkan oleh tangannya. Huang Tian benar-benar bertemu dengan orang yang tangguh hari ini. Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Huang Tian yang agung? Kekuatan bertarung kami para binatang ajaib bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia dengan level yang sama. Xiaoyan ini saat ini menikmati reputasi yang luar biasa di dataran tengah. Kita harus membiarkan dia merasakan betapa kuatnya suku binatang ajaib kita sekarang setelah dia datang ke wilayah binatang. Saudara Xiaoyan. Perubahan tak terduga ini segera terdeteksi oleh Yao Ming yang ditahan. Dia mengalihkan pandangannya dan kegembiraan dengan cepat muncul di wajahnya. Selama Xiaoyan bisa bergegas tepat waktu, masalah besar hari ini kemungkinan besar akan terselesaikan. Xiaoyan mengangguk ke arah Yao Ming di langit jauh. Dia menundukkan kepalanya dan melihat 9 mata air tenang di bawah. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar air, yang telah ditarik paksa oleh Huang Tian, dengan lembut dikembalikan ke mata air olehnya. Pusaran air besar itu juga telah lenyap. Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya setelah melakukan semua ini. Matanya yang tajam menatap tajam ke arah Huang Tian, yang perlahan-lahan bangkit dari tumpukan puing-puing batu di jarak yang cukup dekat. Niat membunuh berangsur-angsur muncul di hatinya. Tabu terbesar selama retret adalah diganggu oleh orang lain. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya usaha orang yang berlatih menjadi sia-sia, tapi juga bisa membahayakan nyawanya. Tindakan ceroboh Huang Tian sebelumnya jelas menunjukkan dia tidak peduli dengan kehidupan Cailin.
Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Xiao Yan. Kamu adalah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Huang Tian mengungkapkan ekspresi suram. Matanya mengandung cahaya keemasan saat dia menatap Xiao Yan sebelum perlahan berkata, kamu akhirnya sampai di sini. Kamu berencana memaksaku untuk menunjukkan diriku? Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Tampaknya Huang Tian ini bahkan tidak terkejut sedikit pun dengan kedatangannya. Tampaknya target Huang Tian bukanlah Cailin melainkan dia. Kamu adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani menangkap tetua sukuku dan menggunakan mereka sebagai sandera. Huang Tian memandang Xiao Yan. Tubuhnya berangsur-angsur menenangkan rasa pusing di benaknya yang timbul karena serangan kejam dari kemarahan ilahi musim semi kuning milik Xiao Yan sebelumnya. Aku bisa merasakan aroma suku iblis Phoenix dari tubuhmu. Sepertinya memang seperti yang dikatakan para tetua. Anda memiliki sayap Phoenix, hanya dengan 2 poin ini saja, Anda telah ditempatkan dalam daftar yang harus dibunuh dari suku Heaven Demon Phoenix saya. Hari ini, Raja ini akan menggunakan hidupmu untuk memberitahu semua orang bahwa siapapun yang melanggar tabu kita akan dibunuh tanpa ampun. Setelah kata terakhir Huang Tian dibunyikan, cahaya keemasan terang tiba-tiba menyapu dari punggungnya. Sepasang sayap emas berukuran 1000 kaki terbentang dari punggungnya. Dari kejauhan, cahaya keemasan dipenuhi dengan martabat dan kebangsawanan. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Huang Tian. Dia hanya mendengus acuh tak acuh pada banyaknya kejahatan yang dia kirim melalui faks. Niat awalnya bukanlah untuk benar-benar terlibat dalam hidup dan mati dengan suku iblis Phoenix. Oleh karena itu, dia tidak mengambil nyawa mereka setelah menangkap kedua tetua dan kepala suku junior. Sebaliknya, dia hanya memenjarakan mereka dan membebaskan mereka setelah situasi di Pulau Naga Timur berangsur-angsur stabil. Dari sudut pandang tertentu, dia telah menunjukkan niatnya. Namun, dari situasi hari ini, dia menyadari bahwa niat baiknya telah salah sasaran. Suku Iblis Phoenix tidak menganggap tindakannya sebagai tindakan yang baik. Sebaliknya, mereka dipandang sebagai kelemahan. Karena kebaikannya tidak dapat diterima, dia hanya bisa menggunakan pendekatan yang paling biadab. Alangkah baiknya, membunuh tanpa ampun. Iblis Phoenix benar-benar sombong. Namun, saya tidak tahu apakah kepala suku Huang Tian memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini atau tidak. Xiao Yan samar-samar tersenyum tipis sambil mengejek kepala suku. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan di depan raja ini hanya karena kamu telah mengalahkan kepala olah jiwa. Mata Huang Tian menjadi dingin. Sayap emas besar di punggungnya mengepak. Tubuhnya merobek ruang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dia muncul di depan Xiao Yan seolah-olah dia telah berteleportasi. Tangannya yang besar tiba-tiba menyerang ke depan. Cahaya keemasan melonjak dan berubah menjadi cakar emas besar yang dengan kejam menghantam Xiao Yan. Setelah cakar ini diayunkan, ruang di sekitar Xiao Yan segera meledak dengan keras. Telapak musim semi kuning. Kecepatan Huang Tian yang menakutkan menyebabkan mata Xiao Yan mengeras. Namun, dia tidak mengelak. Segel tangannya berubah dan sidik jari energi berukuran 1000 kaki keluar dari tangannya. Nyala api merah muda terus-menerus bergoyang di sekitar sidik jari. Tampaknya dipenuhi dengan kekuatan. Ledakan. Sebuah telapak tangan dan cakar bertabrakan dengan ledakan di langit. Angin energi yang liar dan ganas menyapu. Bahkan awan di langit tersebar dengan paksa. Sebuah kekuatan besar mengalir keluar dari tabrakan langsung, menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Dia buru-buru mundur beberapa langkah. Huang Tian adalah Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut. Terlebih lagi, wujud aslinya adalah burung Phoenix. Jika dia bentrok secara langsung, Xiao Yan tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Xiao Yan mungkin terpaksa mundur, tapi Huang Tian tidak terlihat lebih baik. Api merah muda yang telah bercampur dengan telapak tangan energi membuat bau terbakar keluar dari tangan Huang Tian. Dia sedikit menderita karena api teratai iblis yang memurnikan. Ini memang layak menjadi api teratai iblis. Ekspresi Huang Tian dingin dan acuh tak acuh saat dia melirik tangannya yang agak hangus. Cahaya keemasan melonjak di atasnya dan segera menyembuhkan luka bakarnya. Xiao Yan tidak berbicara. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang berwarna hijau merah terbentang. Sayap tulangnya mengepak dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Kecepatan Huang Tian terlalu tinggi.
Tidak ada gunanya terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Mencoba bersaing dengan raja ini dalam hal kecepatan, Huang Tian tertawa setelah melihat Xiao Yan mundur. Sepasang sayap di belakangnya mengepak. Suara deru angin segera bergemuruh di langit. Sosoknya melesat ke arah Xiao Yan tidak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia berhasil menyusul Xiao Yan dalam sekejap. Boom! Setelah mengejar Xiao Yan, tinju dengan cahaya keemasan yang mengelilinginya dengan kejam menghantam kepala Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia menghadapi serangan Huang Tian. Dia mengepalkan tangannya. Api merah muda muncul. Setelah itu, ia menghantam tinju Huang Tian di depan. Tinju Xiao Yan secara akurat mengenai sosok Huang Tian, tetapi tinjunya menembus sosok itu saat bersentuhan. Xiao Yan matanya sedikit menyipit saat melihat bayangan ini. Dia secara naluriah berbalik dan menyilangkan kedua tangannya di depannya. Boom! Tinju cahaya keemasan menerobos ruang saat Xiao Yan berbalik. Tinju itu menghantam lengannya seperti sambaran petir. Kekuatan menakutkan itu mengirim Xiao Yan terbang mundur ribuan kaki. Sosok terbang Xiao Yan baru saja mulai stabil ketika angin palem yang tajam terbang dengan ganas ke arahnya bahkan sebelum dia bisa mengangkat kepalanya. Kecepatan itu menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Xiao Yan, aku akan membiarkanmu mengalami langkah-langkah iblis Phoenix dari suku iblis Phoenixku. Banyak bayangan emas terus muncul di sekitar Xiao Yan di langit. Angin tinju yang tajam dan padat menutupi setiap bagian tubuh Xiao Yan. Angin tinju yang menakutkan itu telah menghancurkan ruang dalam jarak 1000 kaki menjadi berkeping-keping. Kecepatan yang menakutkan. Suku iblis Phoenix berspesialisasi dalam kecepatan sejak awal. Bahkan bintang 6 elit Dou Sheng tidak akan mampu menyusulnya. Xiao Yan bisa dianggap telah menghadapi lawan tangguh kali ini. Dikabarkan dia juga sangat cepat. Namun, kecepatan ini tidak layak disebutkan di depan kepala suku Huang Tian. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran mempesona itu dengan tenang menggelengkan kepala. Yao Ming di kejauhan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Matanya menunjukkan kekhawatiran. Dari kelihatannya situasi saat ini, sepertinya Xiao Yan berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Boom! Sosok Xiao Yan terus berada di area kecil yang dikelilingi oleh sosok manusia yang padat saat dia melakukan beberapa tindakan mengelak dengan cepat. Huang Tian bisa dianggap sebagai lawan tercepat yang pernah dihadapi Xiao Yan selama bertahun-tahun. Kecepatan Huang Tian adalah sesuatu yang harus diakui oleh Xiao Yan bahwa dia bukan tandingannya. Sebagai anggota suku Iblis Phoenix, Huang Tian memang berbakat. Ketika mereka baru saja mulai bertukar pukulan, Xiao Yan tertangkap basah dan sedikit sengsara karena kecepatan lawannya. Bayangan tinju ini mungkin tampak seperti ilusi, tapi akan menjadi nyata dalam sekejap jika mendarat di tubuh seseorang. Mereka tampak aneh dan tak terduga. Untungnya, pengalaman tempur Xiao Yan sangat kaya. Oleh karena itu, dia dengan cepat menjadi tenang setelah dirugikan. Dia secara bertahap memfokuskan pikirannya sambil menghindar dan mencari tanda-tanda gerakan Huang Tian. Dia memang tidak bisa dibandingkan dengan Huang Tian dalam hal kecepatan, tapi dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Huang Tian. Itu adalah kekuatan spiritual yang kuat. Mata hitam pekat Xiao yang dipenuhi dengan banyak sosok cahaya keemasan. Wajah sosok manusia ini semuanya mengandung senyuman tebal yang sama. Angin telapak tangan yang tajam terus-menerus menerpa titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan dalam waktu belasan detik, menyebabkan darah di dalam tubuh Xiao Yan bergejolak. Namun, Xiao Yan hanya menutup matanya setelah dirugikan. Kecepatan menghindarnya juga sedikit melambat, namun kecepatan yang lebih lambat ini secara kebetulan berhasil menghindari banyak bayangan tinju. Xiao Yan menutup kedua matanya. Persepsi spiritualnya menyebar kemana-mana. Sosok cahaya di sekitarnya, yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjangnya, juga perlahan melambat. Setelah angka-angka ini melambat, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Sosok cahaya keemasan yang padat di matanya akhirnya menjadi ilusi.